Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar di rumah Bapak Ibu semua ya? Ya, baik. Terdengar baik. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama dan yang paling utama, mari kita selalu mengaturkan puja-puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada pagi ini kita bisa dikumpulkan di majelis ini walaupun secara online ya Bapak Ibu semuanya, tapi tidak mengurangi hikmah, tidak mengurangi kekhusyuan untuk kita selalu telabul. Tertarik saya sebenarnya dan sangat terenyuh dengan undangan ini walaupun tadi tahu bulat ya Mas Fikri ya, digoreng dadakan seperti itu. Tetapi dari tadi saya menyimak, saya serasa nostalgia lagi, Bapak Ibu. Beberapa puluh tahun yang lalu kami bersama dengan Mas Fikri ini di dulu namanya PSLD ya Mas, Pusat Studi Layanan Informasi. Ya, di UIN Sunan Kalijaga. Kami membersamai Bapak Ibu semua waktu itu. Sekarang kami dipertemukan lagi dengan nuansa yang berbeda dan insya Allah tambah berkah. Itu yang perlu kita syukuri. Yang kedua, salawat serta salam mari selalu kita haturkan kehadirat Nabi Muhammad SAW. Semoga kita nanti diakui sebagai umatnya yang insya Allah mendapatkan. Bapak Ibu semuanya, kalau Bapak Ibu sepertinya ini sudah tua semua belum Mas Fikri? Saya kok kalau Bapak Ibu kayaknya terlalu tua ya. Teman-teman semuanya gitu ya. Ya. Ini kajiannya saya orangnya tidak terlalu bisa serius Mas. Saya bisanya hanya bercerita, kita ngajinya itu ngaji santai kayak Bapak Ibu. Teman-teman boleh ya diperkenakan seperti itu ya. Saya tidak bisa untuk formal-formal, saya sebenarnya kan hanya badal dan badal itu tidak sehebat dengan modal minumnya gitu ya. Yang itu tidak sehebat alam siapa yang digantikannya. Tapi semua tetap bisa menjadi nilai positif untuk Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu sempat membicarakan terkait zakat. Saya akan hanya bercerita, tidak saya secara akademik mengulas seperti apa itu. Sepertinya Bapak itu sudah lebih jauh lebih tahu. Saya di sini mantan praktisi malahan seperti itu Kak Mas Bek, yang bisa lebih tepatnya seperti itu. Saya dari 2011 setelah lepas dari UIN lulus sampai 2019 kurang lebih 8 tahun kami berkecimpung di dunia perzakatan. Nah, kebetulan waktu itu saya kerja di lembaga zakat. Nah, jadi ketika tadi ditawarin temanya apa, zakat, ya udah nggak usah mikir panjang. Paling-paling saya hanya, saya pengennya bercerita. Karena saya meyakini bahwa sebuah kisah pengalaman orang lain itu adalah guru yang terbaik untuk kita semua. Insya Allah saya berbicara hanya dari pengalaman yang pernah saya rasakan. Semoga kisah ini menginspirasi Bapak Ibu semua. Semoga kisah ini menjadi hikmah yang real kita rasakan. Nah, di 2011 itu saya berkecimpung di dunia perzakatan dari mulai dengan nilai yang paling kita kan bekerja di lembaga zakat BUMN. Posisi waktu itu di Jakarta, di lembaga zakat PLN. Dan kami alhamdulillah punya jaringan nasional. Jawa Timur termasuk juga ada. PLN Jawa Timur. Nanti teman-teman kalau ketemu, sekarang namanya Yayasan Baitul Mal, YBM PLN, itu semua sudah bisa ada. Gitu ya. Dan itu saat ini sudah landing dengan sempurna. Dulu kita ketika menerbangkan itu dengan perjuangan yang luar biasa. Dari pengumpulan pegawai kita door to door ke kantor-kantor di bagian-bagian ya ke manajer, ke pegawai-pegawai kita sosialisasikan awal bagaimana zakat itu penting untuk kita semua. Dari pengumpulan waktu itu hanya sekitar 20 jutaan per bulan.
di 2011 itu. Dengan kita door to door, tetapi kita tidak pernah menyangka bahwa usaha yang kita laksanakan, usaha yang kita lakukan ternyata membuahkan sebuah hasil di kemudian hari. Saat ini lembaga zakat PLN itu atau sekarang namanya dulu namanya Lazis PLN, sekarang jadi bermetafor menjadi Yayasan Baitul atau YBM PLN, itu pengumpulannya tidak kurang dari 300 miliar per tahun. Itu luar biasa, fantastis sekali. Dan waktu itu eh, banyak program yang kita cetuskan. Nah, saya pernah mengalami kisah ini sangat terenyuh, sangat membaca terenyuh. Saya pernah ada orang menangis di depan saya dengan dua hal. Menangis ya karena zakat ini, menangis karena zakat karena saking bahagianya, dan menangis karena saking menyedihkannya. Semua cerita ini dibalik dari zakat. Kalau berbicara dalil, kenapa kita harus berzakat? Kenapa kok kita diwajibkan zakat, baik zakat fitrah, mungkin yang saat ini yang mendekati Ramadan ini, yaitu zakat fitrah. Yang kedua zakat mal, karena kita jelas kita menjalankan ibadah, yaitu Al-Baqarah 43, aqimus shalah wa atuz zakat. Ya kan? Di sana hanya memerintahkan kita untuk sholat dan zakat. Kalau dalil usul fikihnya, Qul ambil al-amru datul al-wujud. Setiap kata perintah dalam sebuah Al-Quran itu menunjukkan sesuatu yang wajib. Sebelum kita menemukan dalil-dalil yang tidak mewajibkan. Ringkasan seperti itu. Nah, di sana menyebutkan aqimus sholat, dirikanlah kalian sholat, maka sholat tadi, objek yang diperintahkan tadi, merupakan objek yang diwajibkan. Begitu pula dengan wa'atuz zakat, berikanlah zakat. Ada kata perintah di sana, tolong berikanlah zakat itu. Maka objek yang diperintahkan tadi, bukan objek yang diwajibkan. Nah, dalil kalau kita berbicara usul fikihnya seperti itu. Nah, barulah kita menyadari bahwa zakat itu ternyata wajib ya, gitu ya. Oh, ternyata zakat itu harus dilakukan ya, harus kita jalankan ya. Kenapa harus kita jalankan? Karena ada perintah ini. Nah, seperti itu. Gitu ya. Jadi, rule-nya berpikir seperti itu. Ketika itu kita wajib, mesti ada sesuatu di sana. Gitu ya. Mesti ada hikmah di sana. Hikmah ini yang coba saya akan ceritakan ke teman-teman semua. Waktu itu ada orang, saya akan jelaskan bahwa posisi saya waktu dikerja di lembaga zakat adalah bagian verifikator mustahik. Jadi saya yang pertama orang yang menerima proposal pengajuan dari semua orang yang masuk ke PLN itu. Menangani dia proposalnya minta apa dan sebagainya. Dan saya berkewajiban untuk memutuskan, memberikan informasi, memberikan masukan kepada pimpinan kami. Dia layak atau tidak. Posisi saya sangat sentral Bapak Ibu. Saya harus memastikan apakah orang ini layak disebut mustahik, apakah orang ini tidak layak disebut mustahik. Penyebutan ini sangat konsekuensinya sangat berat karena ketika dia sudah ditetapkan mustahik, maka dia wajib menerima zakat itu. Tetapi kalau tidak dan kita salah untuk menilai apakah dia mustahik atau tidak, kita juga punya beban untuk apakah benar pertimbangan. Posisi saat itu di lembaga zakat itu seperti itu Bapak Ibu. Ya. Saya diminta untuk bekerja seperti itu. 8 tahun saya menggeluti itu. Setiap hari ketemu dengan muka baru, alamat baru, karakter orang yang baru. Nah, suatu ketika saya ditemukan dengan seorang buruh cuci. Di Jakarta itu banyak orang yang buruh cuci, Pak. Ya. Saya tanya waktu itu mengajukan proposal kita di mana di kantor itu sambil nangis-nangis. Pak, tolong kami, Pak. Pak, tolong kami. Gitu.
Loh, ada apa, Bu? Saya sudah bingung. Mau nyari makan di mana, mau minta ke siapa, sudah bingung, Pak. Kemudian saya tanya, loh, Ibu tahu PLN ini dari mana? Dari kapan kesininya? Dia kemudian menjawab, saya hanya dikasih tahu oleh pengurus masjid di lingkungan kami. Kemudian saya menyarankan, ada enggak pengajuan ke kita sebagai kelengkapan administrasi bahwa Ibu mengajukan ke kita. Dibawa secari kertas itu, bawa ke kita saya minta identitas, dikasih, dan sebagainya. Kemudian kami janjian. Oke Pak, oke Bu, nanti tanggal sekian, jam sekian, saya insya Allah survei ke sana. Benar, dan ketika sesuai waktu yang kita tentukan, surveilah kita ke sana. Dan kami dapati ternyata, Masya Allah, orang tersebut, ibu tersebut, itu mempunyai sal untuk orang anak putri, ya, putri, dan dia memang lagi sekolah SMP, SMA, SMP kalau nggak salah, SMP, dan itu anak semata wayangnya. Ibu itu bercerita bahwa sambil nangis-nangis bahwa dulu dia adalah orang yang sangat kaya raya, Bapak Ibu. Orang itu adalah dulunya itu pengusaha. Ketika masih ada suaminya itu adalah sebuah pengusaha yang sukses, kaya raya. Tetapi seiring berjalannya waktu, orang tersebut ya qadarullah itu miskin lah. Semenjak suaminya meninggal. Ketika suaminya meninggal, usahanya tidak ada yang menjalankan, akhirnya bangkrut sampai habis dan tinggal rumah satu-satunya. Dan ternyata rumah itu pun dia jual untuk menghidupi hidupnya orang itu. Kita tahu sendiri, mungkin teman-teman ada yang pernah ke Jakarta atau pernah hidup di Jakarta, betapa kerasnya hidup di Jakarta itu. Saya mengalami hal itu, dan kenapa saya berbicara itu, karena mengalami hal itu. Kerasnya Jakarta itu minta ampun, Pak. Dari mulai keras dari ekonomi, keras dari sisi tata krama, keras dari sisi kriminalitas, itu sangat keras, Pak. Saya akan sedikit cerita menggambarkan berapa kerasnya Jakarta sebelum saya lanjutkan cerita. Di Jakarta itu untuk tingkat kriminalitas, itu anak-anak SMP itu di sana kadang kalau ngobrol dengan temannya, itu kamu sudah bisa maling apa, gitu. Sampai nggak pernah kayak gitu, saya pernah dengar. Dan dunia narkoba apalagi itu seperti permen, Bapak Ibu. Saya pernah survei waktu itu di lorong di Tanah Abang. Ibu pernah, Bapak Ibu kenal Tanah Abang. Tanah Abang itu undercover-nya Jakarta di sana. Itu gangnya kan sempit-sempit. Ketika Bapak Ibu buka pintu kontrakan, pintu kos, pintu rumah, itu depannya kelihatan. Waktu itu kami survei di lorong itu, dan kami dapati yang kami survei, untung yang kami survei itu ada pengajar TPA waktu itu, karena dia mengajukan untuk operasional TPA. Nah, itu yang kami survei depannya itu sedang pakai, Bapak Ibu. Makainya nggak tanggung-tanggung, pakai narkoba itu di depan anaknya. Jadi ada orang tua dua-duanya pakai di depan anaknya. Begitu, itu di depan anaknya. Dan kami lihat dengan kepala sendiri, dia lagi makan. Dan di sana hal yang wajar lumrah. Begitulah kerasnya di Jakarta dari sisi ekonomi. Pak, ekonomi di sana memang kami akui kalau untuk nyari uang, oke. Tetapi betapa kerasnya, sebelum harus siap untuk berangkat, nanti pulang paling cepat itu Isya baru pulang. Dan itu setiap hari di jalan itu ketemu dengan macet, dempet-dempetan orang dan sebagainya. Dengan gambaran kerasnya Jakarta, saya memaklumi betapa sedihnya ibu tadi untuk hanya membiayai satu orang tadi, anak saja. Kemudian kami ini trik dari kami pribadi waktu itu. Kalau kami survei itu tidak langsung ke orangnya, Bapak Ibu. Kami punya trik ketika kami mau menilai orang, kami mau mengecek seseorang yang kami survei, kami tidak langsung ke orang. Saya punya trik yang pertama yang saya sasar adalah pengurus masjid atau orang-orang yang sering ke masjid. Maka ketika saya survei, biasanya saya paskan waktu itu dengan sholat zuhur misalnya. Saya sholat di sana,
Saya ngobrol, kenal nggak dengan orang ini, bagaimana kebiasaan hari-harinya, apakah dia sering ke masjid atau apa. Nah, seperti itu. Itu yang pertama ketika saya menyurvei. Ketika orang itu, oh iya, dia adalah sering ke masjid itu misalnya. Oh, dia sering jamaah ke sini. Ada nilai tersendiri bagi saya untuk menilai. Oh, minimal dari karakter keagamaan dia bagus. Kemudian kami juga akan menyurvei ketua RT di setempat. Saya soal Pak RT, Pak, apakah kenal dengan orang ini? Apakah warga Bapak? Oh iya, sudah tidak RT Jun. Oh iya, dia aktif di sini dan memang dia akan. Dua sisi ini cukup bagi saya untuk memastikan sebelum saya ketemu orangnya, saya memastikan bahwa sisi keagamaan dan sosial ini harus saya gabungkan. Penilaian keagamaan dari sisi masjid, sosial dari sisi kemasyarakatan saya gabungkan. Baru kemudian saya masuk ke orangnya, saya tanya. Nah, ketika jawaban ini sinkron dengan jawaban yang kedua sisi tadi, maka saya putuskan, saya sebutkan orang ini layak jadi mustahik. Ya. Saya biasanya nanya ke orangnya, kerjanya apa, bebannya berapa, pengeluarannya berapa beban yang harus dikeluarkan setiap bulannya. Dan waktu itu bercerita sambil janji, untuk makan saja dia susah Bapak Ibu. Susah sekali. Dia harus nawarin jasanya dia untuk nyuci di sana dan sini. Itu mereka tahu. Nah, setelah itu kami memutuskan, saya foto dan semuanya, kami putuskan untuk ke kantor bahwa laporannya valid. Misalkan bahasa sekarang A1 ini layak dibantu. Setelah itu diputuskan, di kantor itu ada 2 layer lagi untuk memutuskan dana pencairan dana itu. Yang pertama dari manajerial, itu juga oleh manajer, apakah nanti dari sisi keuangan memungkinkan untuk membantu orang ini atau tidak. Dari sisi yang kedua, kami punya Dewan Syariah. Dari Dewan Syariah memutuskan bagaimana dari sisi seperti ini, apakah aja ketika Dewan Syariah dan manajer keuangan tadi sudah oke, maka kita putuskan untuk dibantu. Nah, itu prosedurnya di lembaga zakat manapun, kalau Bapak Ibu mau mengajukan seperti itu. Nah, akhirnya diputuskan bahwa dia layak mustahik dan kami bantu. Nah, ketika sudah diputuskan untuk layak dibantu, kita akan membuat program kira-kira bantuan zakat apa yang harus kita kucurkan, tetapi tidak membuat mereka terlalu nyaman. Dan artian terlalu nyaman begini. Orang kalau sudah dibantu melihat uang dan dia merasa, oh saya kan layak mendapat bantuan, dia akan cenderung malas-malasan. Maka waktu itu kita putuskan harus ada nilai edukasi di sana. Akhirnya kita putuskan karena beban utama dari keluarga itu adalah sekolah anak. Kami memutuskan untuk kami akan bantu anak ini sampai lulus S1. Atau minimal D3 sesuai keinginan anak nanti mau kuliah di mana. Betul, dan saat itu mulai dikatok palu bahwa ini dibiayai full sampai anak ini bisa kerja. Bantu orang tua. Karena kalau kita kasih uang ke orang tuanya, dia akan habis sama saja nanti anaknya juga tidak ada di sekolah. Dan alhamdulillah program itu dikucurkan. Jadi setiap bulan saya harus berurusan dengan keuangan sekolah. Kemudian dia lanjut ke kuliah, kami harus memutuskan dia mau kuliah di mana, kami memutuskan memberesin semua kuliah, dia tinggal sekolah terus sampai akhirnya anak itu lulus D3 waktu itu dari keperawatan Gatot Subroto. Saya ingat banget bahwa dia lulus D3 keperawatan Gatsu ya, Gatot Subroto yang ada di RSPAD di Jakarta. Lulus, dan alhamdulillah dia anaknya juga rajin, pintar. Kemudian karena mungkin rezekinya juga, ketika sudah sudah lulus, dia mendaftar CPNS dan alhamdulillah saat ini dia akan menjadi PNS. Saat itu ibunya datang lagi ke kantor dan nangis sujud di depan saya, Bapak. Saya sebenarnya sedih, terharu tepatnya. Saya baru kali itu ada orang nangis di depan saya karena saking bahagianya, terharu sekali. Karena dari dana zakat yang dikumpulkan orang-orang pegawai yang cuma 100.000, 50.000, 150 dan sebagainya, bisa menyekolahkan anak tersebut
sampai dia sekarang jadi PNS, dan alhamdulillah orang itu, anak tersebut itu menjadi salah satu muzaki di tempat kami. Dulunya mustahik, penerima zakat, dan sekarang dia pemberi zakat. Itu kisah yang pertama. Bagaimana kisah itu mengajari kita bahwa kita harus berusaha semaksimal mungkin, sekeras apapun hidup kita, ketika Allah memberikan jalan kepada kita, insya Allah ada jalan, dan kita akan dijalankan, diluruskan bagaimana jalan kita. Alhamdulillah bangkit lagi ekonomi keluarga itu, dan alhamdulillah sekarang dia menjadi salah satu pionir di Muzaki tempat kami. Itu orang di luar ke PLN yang zakat ke kami, karena dia pernah merasakan zakat yang pernah kita gulirkan. Memang tidak mudah, Bapak Ibu. Tidak hanya membalikkan tangan. Sekolah itu hampir, kuliah aja 3 tahun ya. Sekolah 3 tahun. Bisa hampir 6 tahun kami mau bersamai mereka. Kami sebenarnya juga dituntut manajemen. Apa hasil dari kalian program ini? Tetapi ketika sudah kita rasakan sekarang, oh iya, perlu proses. Dalam pentasarufan zakat, perlu proses. Hikmah itu bisa kita ambil, tidak sekedar diberikan langsung kita mendapatkan. Enggak. Pahala jelas, itu enggak perlu dilakukan. Pahala kalau kita ikhlas jelas. Tetapi dampak yang paling langsung kita rasakan adalah berubahnya ekonomi seseorang. Dari seseorang yang, mohon maaf, yang tadinya mustahik menjadi muzaki. Itu kisah orang yang menangis di depan saya karena saking bahagianya, saking tidak percayanya dia masih bisa hidup dan menghidupi anaknya, dan malah sekarang dia menjadi kembali lagi. Itu ada sebuah kisah yang mungkin bisa menginspirasi kita bahwa zakat, dunia zakat itu sangat luar biasa. Yang kedua, kisah ini kisah di mana kami juga membangun sebuah pondok pesantren. Kami punya pondok pesantren dari dana zakat tadi. Dana zakat kita gunakan untuk program pendidikan, yang tadi untuk pendidikan informal, yaitu membuat sebuah pesantren di mana pesantren itu berbasis teknologi, namanya Petik. Dan pesantren yang satu yaitu pesantren yang berbasis tahfidzul Quran. Ada 2 kami yang membangun pesantren dari dana zakat. Dari hanya dana yang 50, 100, dan itu bisa membuat pesantren. Dan santri-santrinya itu gratis full, Bapak Ibu, dari dana zakat tadi. Dari makannya, sekolahnya, dan sebagainya. Kita membuat kemitraan dengan Nurul Fikri waktu itu untuk membuat sebuah lembaga. Nanti di situ kita didik life skill. Kami merekrut para santrinya itu dari para duafa, para mustahik. Kita selektif, kita menyeleksi siapa yang masuk ke situ. Karena ini dana zakat harus diperuntukkan untuk mustahik zakat, maka kita menyeleksi santri-santri itu dari orang-orang yang memang layak menerima zakat. Salah satu kuncinya yaitu mustahik zakat. Kita didik, dan alhamdulillah sudah beberapa kali angkatan bagi mustahik yang benar-benar berprestasi. Kita ada tawaran untuk menjadi pegawai PLN tanpa tes. Dan benar saja, ada sekitar hampir 10 orang yang sudah masuk ke PLN tanpa tes dengan lulus dari Petik itu. Sekarang menjadi pegawai PLN dan menjadi salah satu muzaki di tempat kami. Maka logo kami, tagline kami di logo itu yaitu merubah mustahik menjadi muzaki. Walaupun tidak mudah dan tidak cepat, perlu proses yang lama, tetapi hikmah zakat itu sangat-sangat kita rasakan. Sangat-sangat saya sebagai hanya perantara saja, saya sebagai amil saja, bisa merasakan hikmah dari zakat itu, Bapak Ibu. Saya pernah bercerita ke Mas Fikri pernah ke Bekasi waktu itu ya, Mas Fikri ya, dengan Mbak Arif, main ke rumah saya serasa nggak percaya saya bisa punya rumah. Ini sisi cerita yang lain, dari sisi amil, dari sisi mustahik. Dari sisi amil, saya pun menangis waktu itu. Gaji saya di Jakarta waktu itu hanya UMR, Bapak. Hanya UMR Jakarta waktu itu. Dan
UMR di sana belum bisa untuk mengangsur rumah mungkin. Tetapi dana zakat itu merubah hikmah yang luar biasa. Saya hanya berpikir, lah saya kan sudah dapat zakat. Saya sering dikasih orang, mohon maaf bahasa tanda petiknya, disogok orang untuk memuluskan proposalnya di ACC, pengajuannya itu sering banget. Tapi saya tidak pernah mengiyakan hal itu karena saya berpikir ini dana zakat, ini milik umat, ini bukan dananya PLN, ini bukan dananya BUMN, itu bukan. Saya berprinsip ini dananya umat Muslim yang kebetulan dia bekerja di PLN. Saya punya prinsip seperti itu dan alhamdulillah saya mempunyai keberkahan, saya benar-benar mendapatkan manfaat hikmah keberkahan ini langsung ke saya. Saya hanya waktu itu berpikir, mungkin ada rezeki yang lain, tidak harus dari sini. Dan benar saja, waktu itu saya tidak membayangkan bisa punya rumah di sana gara-gara dana zakat. Saya berkecimpung dengan zakat ini. Nah, saya waktu itu selain kerja juga malamnya juga privat, ajar privat ke anak-anak gitu ya. Dan kebetulan anak yang saya privat adalah anak seorang pengusaha interior desain. Dan di sana waktu itu saya tidak menyangka, waktu itu dia berbicara ke saya, Mas mau beli rumah atau tidak? Saya kaget waktu itu, saya waktu itu masih bujang. Nah, Bapak jangan bercanda dari saya. Bapak tahu sendiri gaji saya berapa, saya harus mengimbui dengan kerja di malam hari kan. Enggak Mas, saya melihat jenengan bisa kok punya rumah di sini. Dan saya mohon Mas Syarif tidak menolak untuk tawaran saya. Ya udah Pak, kalau Bapak memang punya keyakinan seperti itu, bismillah, saya akan coba. Nah, ini aja Mas, nanti survei habis ini, besok survei ke rumah yang saya jual, silahkan dilihat. Kalau Mas Syarif mau, saya akan pastikan itu akan jadi milik Mas Syarif dengan berbagai cara yang saya sudah tahu bagaimana cara mendapatkan uang. Dan benar saja, kita survei, dan saya klik dengan rumah itu, nggak tahu ada chemistry apa, saya mengiyakan. Oke Pak, saya mau. Oke Mas, kalau mau nanti malam ke rumah saya, nah kita bicarakan bagaimana cara mendapatkan uang dengan cepat untuk mendapatkan, walaupun saya tahu gaji Mas Syarif berapa. Benar saja, malam itu saya dipanggil ke rumah, beliau ngomong, kita harus ngakali Bang, gitu kan. Ngakali Bang gimana Pak? Nanti gini, rumah ini sudah sertifikat, nanti sertifikatnya saya akan fotokopi, ya kan? Silahkan Mas Syarif siapkan uang untuk membalik nama sertifikat ini. Loh, kan saya belum bayar Pak, gitu. Saya bilang seperti itu. Enggak apa-apa, karena saya punya keyakinan penuh dengan Mas Syarif. Mas Syarif nggak mungkin melukai atau melanggar perjanjian ini. Saya percaya, nggak mungkin Mas Syarif membohongi saya. Dia punya keyakinan seperti itu Pak. Ya, padahal saya tambangnya nggak tahu apakah mereka tambang kriminal atau tambang, ya nggak tahu. Tapi dia bilang, saya yakin Mas Syarif bisa kok. Benar saja. Waktu itu padahal sudah ada calon pembeli yang dia mau kontan Pak. Cash membayar rumah itu dengan cara 135 juta itu. Tapi belum diiyakan. Tetapi ketika saya mengiyakan, orang itu milih ke saya, walaupun saya kredit gitu kan. Tapi dia bilang, saya lebih cenderung ke Mas Syarif untuk membeli rumah ini, karena saya lebih yakin ke Mas Syarif. Caranya Mas Syarif saya akan siapkan uang untuk balik nama sertifikat ini. Setelah balik nama selesai, nanti saya kabari, silakan sertifikatnya masukkan ke bank. Seolah-olah Mas Syarif sudah punya rumah dan itu menjadi jaminan Mas Syarif untuk menjawab. Saya yakin seminggu aja cair itu kalau Mas Syarif terlihat maju. Bersanya Pak. Dan itu qadarullah, Masya Allah itu dimudahkan jalannya. Saya masuk, saya alhamdulillah untuk menyiapkan dana untuk bernama juga dimudahkan. Kemudian benar bernama selesai dan kita masukkan ke bank, benar seminggu cair Pak. Rumah itu akhirnya milik saya Pak. Saya masuk rumah itu sambil nangis sujud syukur. Ini hikmah apa? Hikmah yang harus saya bilang bersyukur, bagaimana saya harus bilang kepada Allah seperti apa. Saya tidak bisa berkata-kata di sini dengan sebuah pengalaman yang benar-benar saya rasakan baik.
Jadi ketika ibu tadi cerita yang tadi, karena kenapa saya sambungkan dengan ini, karena memang nyambung. Ibu tadi yang menangis anaknya sudah kuliah lulus dan dia berterima kasih ke saya. Dia mau mengasih saya beberapa uang, Pak. Tapi saya tolak. Bu, saya sudah dibayar, saya sudah digaji dengan kantor sekian, Pak. Silahkan ibu, simpan saja untuk kehidupan ibu. Suatu saat membutuhkan. Tapi nggak enak mas saya dengan mas sudah membantu. Enggak, saya sudah bekerja, ini sesuai prosedur saya. Saya hanya perantara, Bu. Itu bukan uang saya. Gitu kan. Saya hanya minta satu, Bu. Tolong doakan saya, selipkan nama saya di doa-doa Ibu. Di setiap apapun kesempatan baik untuk berdoa. Nah, menyambung dengan tadi, kenapa kami dimudahkan mempunyai rumah, dan alhamdulillah, mohon maaf, ini tahatus binikmah, saya dimudahkan masuk PNS gitu ya tahun 2019 karena saya harus meninggalkan lembaga zakat karena harus alhamdulillah saya diterima PNS itu dan penempatan di Jogja, kami dikembalikan di kota kami di Jogja, dan sampai saat ini saya mengajar di salah satu Madrasah Aliyah Negeri Man 1 Sleman, sama di posisi guru fikih juga. Dan kami sekarang ini diamani juga ketua PW, mungkin Bapak Ibu pengurus wilayah, dan saya juga pengurus PP Perkumpulan Guru Madrasah Indonesia. Teman-teman kami di Jawa Timur juga ada PW PGM namanya, Perkumpulan Guru Madrasah Indonesia yang ada di Jawa Timur, punya PW juga. Saya juga ketua PW di Jogja. Saya komunikasi. Teman-teman Bondowoso tadi yang jadi panitia, nanti kalau main ke Man Bondowoso, salam buat teman-teman Bondowoso ya. Itu Jawa kenal dengan saya di Man Bondowoso. Itu teman-teman guru fikih di Jawa juga sama. Saya juga tergabung di aliansi guru nasional, guru fikih nasional. Kami juga berkumpul di sana, MGP nasional namanya kalau guru-guru ya. Nah, disitulah kami berbicara. Mungkin saya tidak bisa memberikan secara akademik, zakat artinya itu membersihkan, itu insya Allah Bapak Ibu sudah tahu. Tapi saya akan membicarakan pengalaman kami, experience yang pernah saya rasakan seperti itu. Hikmah zakat yang benar real saya rasakan. Saya dimudahkan untuk itu, dimudahkan untuk dan alhamdulillah terakhir kami mendapatkan hadiah haji Bapak Ibu. Saya jawab mohon doanya semoga dimudahkan di tahunnya nanti itu mendapat kuota haji tanpa sepeser pun uang. Itu ada orang tiba-tiba ngasih lawan. Besok dengan berangkat ini uang untuk mendaftar ke Kemenak. Itu pun hikmah-hikmah yang mungkin saya harus bicarakan, saya harus utarakan ke depan Bapak Ibu semua bahwa ini adalah hikmah nyata dari zakat. Bagaimana zakat yang selama ini kita laksanakan, zakat yang selama ini kita lakukan, ternyata dampaknya luar biasa dari sisi orang-orang yang menerimanya. Mungkin dari sisi orang yang yang memberikan, itu mungkin ada. Mungkin ini sedikit juga untuk yang terakhir kali untuk penutupnya. Hikmah dari orang yang berzakat itu saya rasakan juga, saya menjadi saksinya bahwa setiap ketua atau manajer lembaga zakat di PLN ini karirnya luar biasa Bapak Ibu. Dia saat ini salah satu direktur di PLN itu adalah mantan ketua lembaga zakat yang kami waktu itu bersamai. Dan tidak hanya satu orang itu, beberapa orang yang menjadi ketua lembaga zakat itu, mereka punya giroh yang sama, punya semangat yang sama, dan alhamdulillah karirnya itu di luar nalar. Dari pegawai biasa sekarang menjadi salah satu direktur dari sebuah BUMN PLN ya, luar biasa. Terus BUMN yang lumayan bonafit kalau dulu di kalangan Indonesia. Ya, mungkin itu untuk termin ini saya akan cukupkan sekian Mas Fikri. Berapa hikmah yang benar-benar saya rasakan karena di tema judulnya adalah hikmah di balik fikih zakat, dan saya hanya mungkin bisa cerita hikmah yang nyata yang pernah saya rasakan, dan semoga kisah ini menginspirasi ke Bapak Ibu semua dari arti zakat itu penting, seberapa pentingnya zakat. Mungkin itu saya kembalikan ke Mas Fikri untuk mungkin kita diskusi aja Mas Fikri untuk biar tidak satu. Mungkin saya kembalikan ke Mas Fikri. Monggo Mas Fikri, silakan. Terima kasih Ustaz Syarif
atas paparan hikmah dari zakat yang tadi sudah disampaikan. Jadi rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu hadirin, jadi betapa luar biasanya ketika konstruksi Islam terhadap merubah perekonomian umat gitu ya melalui zakat. Dan tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Syarif bahwa zakat ini berdampingan perintahnya dengan sholat. Dan itu ada ratusan kali bahwa perintah sholat dan perintah zakat itu bersandingan. Artinya ada konteks sosial, ada konteks ibadah vertikal, dan ada konteks ibadah horizontal, sosial dan juga ubudiahnya. Nah, Ibu Bapak sekalian, tadi sudah disampaikan hikmah mengubah dari mustahik menjadi muzaki, kemudian dari sisi muzakinya memiliki keberkahan dalam hidupnya dan seterusnya. Nah, sekarang saya menginginkan dari hadirin untuk menyampaikan suatu pertanyaankah atau kisah yang lainkah yang mungkin bisa di-sharingkan, nanti bisa berdiskusi dengan Ustaz Syarif. Monggo, saya persilakan rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Habibie Syarif, kemudian Fikri. Saya cuma mau nanya, ini saya dari Dewan Surau Sumeneb. Mau nanya, untuk zaman sekarang ini ya, karena dari dulu pasti ada pergeseran sedikit-sedikitnya pastinya. Saya ingin Ustaz menjelaskan kira-kira untuk zaman sekarang ini seperti apa mustahik menerima zakat yang memang wajib menerima, itu kira-kira seperti apa untuk zaman sekarang ini. Saya kira mungkin itu, mohon dijelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Fikri, selamat siang. Mas Syarif, Ustaz Syarif, selamat siang. Saya dari Ngawi, Suyanto nama saya. Saya ingin menanggapi atau mungkin bertanya tentang kisah yang dilakukan oleh Ustaz Syarif dan kemudian mendapat keberkahan tentang membantu orang lewat jalur zakat yang diberikan kepada mustahik dengan survei-survei itu, kemudian mendapat keberkahan yang tidak disangka dari Allah sehingga bisa memiliki rumah dan sebagainya. Nah, saya tanyanya begini, tadi juga naik haji gratis. Nah, saya tanya begini, Ustadz Syarif, mohon maaf ini, kira-kira lebih bahagia mana? Mendapatkan haji dengan biaya sendiri atau dengan dibantu orang secara gratis? Itu yang pertama. Ataukah tadi gratis tadi adalah salah satu hasil kerja Ustadz Syarif sebagai pengelola zakat? Bisa diartikan begitu mungkin. Itu. Mungkin untuk berbagi waktu kepada yang lain itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah, Ustadz, ini sangat menarik. Ya, ini pembahasan terkait zakat secara mustahik. Nah, ini baru-baru ini Ustadz, kan ada kelihatannya dengan embel-embel lembaga atau organisasi itu, mereka itu mengajukan proposal di berbagai masjid
itu fungsinya untuk apa? Agar organisasi itu tuh menerima dari masjid tersebut. Terus mereka ngundang anggota dari organisasi untuk datang untuk menerima menerima zakat di sekret organisasi. Itu hasil dari mereka mengajukan proposal itu. Ketika hari raya Idul Adha pun juga sama kejadiannya Ustadz. Jadi mengajukan proposal di beberapa masjid agar eh, anggota organisasi dan pengurusnya itu mendapat daging kurban. Padahal kan mereka sudah pada mendapat sudah dapat dari masjid kampung masing-masing kan. Nah ini menyikapi situasi seperti ini bagaimana ini Ustadz? Sudah melalui lembaga ya mungkin itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tiga dulu ya, tiga dulu. Enggak Ustaz Syarif. Baik, pertanyaannya ya. Baik, mungkin saya satu-satu dulu. Yang pertama dari tadi ya, tipikal dari Sumenep gitu. Terkait penentuan mustahik zakat untuk masa kini, begitu ya Mas? Ya, untuk ini yang saya harus tekankan. Salah satu penyaluran dana yang berbau keagamaan, begitu ya, yang paling rigid, yang paling sangat sulit adalah zakat ini. Karena penentuannya itu sudah ditentukan di dalam Sebentar Ustaz. Mohon di mute dulu teman-teman. Yang tidak berkepentingan bicara. Oke, monggo. Yang punya anak kecil tolong minta kesadarannya. Baik, ya saya lanjutkan ya. Ya, zakat ini adalah salah satu pengelolaan ekonomi berbasis keagamaan yang sangat rigid, sangat detail dan sangat harus hati-hati. Kenapa? Karena penerimanya itu sudah ditentukan dalam Al-Quran, sudah dinas dalam Al-Quran. Tidak ada seorang pun yang mampu untuk menandingi Al-Quran, ya kan? Di sana disebutkan ada 8 asnaf golongan yang harus menerima zakat itu. Ini sangat berbeda dengan kalau Bapak Ibu mendengar infak. Infak itu boleh ke siapa saja dan peruntukan kemana aja boleh aja. Tidak ada ketentuannya infak harus ke ini, enggak. Sedekah juga sama, tidak harus ini, enggak. Tapi kalau yang namanya zakat, itu benar-benar orang yang berhak menerima zakat adalah yang pertama, 8 asnaf. Ada yang fakir, ada miskin, ya kan? Ada ghorimin, ada fisabilillah, ada budak, ada apa lagi? Pokoknya 8-nya, ada amil salah satunya. Kemudian yang lainnya ada 8. Nah, bagaimana untuk menentukan pola untuk zaman saat ini? Nah, kita sering terjebak dengan istilah fakir miskin. Orang cenderung menyamakan antar fakir dan miskin itu. Karena menganggap fakir miskin adalah salah satu kesatuan istilah. Oh, dia termasuk fakir miskin. Dan salah kata-kata itu. Fakir itu sendiri, miskin itu sendiri. Fakir itu adalah orang yang dia tidak punya penghasilan apapun. Tidak punya penghasilan. Tidak bisa bekerja dan sebagainya. Tetapi dia harus memenuhi kebutuhan hidupnya. Contohnya seperti fakir itu. Orang yang sudah tua renta. Ya kan? Termasuk dari orang yang duafa itu adalah fakir. Yaitu orang tua renta itu sudah tidak bisa bekerja. Dia tidak bisa kasihan fisiknya untuk bekerja. Tetapi dia harus makan, gitu kan? Dia harus mencukupi kehidupannya. Gitu. Itu dinamakan fakir. Berbeda dengan miskin. Miskin itu dia mampu bekerja, tetapi hasil dari pekerjaan itu hanya cukup untuk hari itu saja. Hari besok nggak tahu dia mau kerja apakah dapat miskin atau tidak, nggak tahu. Gitu. Nah, itu golongan yang kedua, miskin seperti itu. Nah, kita harus membedakan mana prioritas, mana super prioritas gitu ya kalau zaman sekarang.
Kemudian ada orang yang termasuk yang lain ada ghorimin, orang berhutang. Nah, cara menentukan orang yang berhutang itu tidak semerta-merta saya punya hutang, saya jadi ghorimin. Enggak kayak gitu, enggak semudah itu. Gitu kan. Zaman sekarang siapa sih yang nggak punya hutang gitu kan? Banyak hampir semua orang punya hutang gitu kan. Terus apakah disebut ghorimin? Enggak juga. Gitu. Nah, disebut ghorimin itu harus ketika hutangnya itu melebihi dari semua harta yang dia miliki. Misalnya seperti dia punya utang ratusan juta, tetapi dia hanya punya akses harta, yaitu punya rumah tinggal tok. Hanya rumah itu yang dia punya, gitu kan? Dan itu adalah rumah warisan. Kalau rumah ini dijual, ya kan? Ini dia mau hidup kemana, gitu kan? Nah, itu termasuk ghorimin. Atau ada yang lebih prioritas lagi ketika orang tadi yang punya rumahnya dijual. Harga rumah masih belum menutup untuk utang yang dia miliki. Itu ghorimin. Atau dia masih punya modal lain, dalam artian punya rumah, punya tanah, punya apa lagi, punya kendaraan, dan yang itu bisa dijual, maka dia bisa disebut ghorimin ketika semua harta yang dia miliki dijual dan harta itu tidak bisa menutup hutang dia, maka dia menjadi seorang ghorimin. Kemudian berikutnya mu'alaf. Mu'alaf, saya pernah menemukan mu'alaf, yaitu dia harus pulang ke Kalimantan. Mu'alaf itu ada. Mu'alaf, orang yang masuk Islam. Dia ketika datang ke kami nangis. Karena dia saking pinginnya masuk Islam, dan dia golongan dari orang-orang yang non-muslim, dia disisihkan dari keluarganya, tidak dianggap anak lah, tidak dianggap saudara lah, pokoknya diasungkan. Pokoknya kalau kamu masuk Islam, kamu keluar menjadi saudara kami. Banyak kan istilah seperti itu. Dan itu layak kita bantu Bapak Ibu. Kenapa? Mu'alaf seperti itu karena dia tidak bisa bernaung ke siapa dia. Dia hanya bernaung hanya kepada Allah, karena dia meyakini agama ini agama yang benar. Maka ketika zakat masuk lewat mu'alaf itu sangat-sangat berdampak untuk menguatkan keimanan mereka, menguatkan keyakinan bahwa ternyata benar Allah menolong kita melalui jalan zakat. Makanya waktu itu dana zakat kita kerjasama dengan mu'alaf center gitu, dia punya data-data mu'alaf dan benar-benar dia mu'alaf gitu. Dan kita bantu lewat itu. Itu salah satu mu'alaf Pak Habibie gitu ya. Jadi saat ini untuk menentukan mereka, kita harus berpatokan ke 8 asnaf ini Pak. Yang terakhir yaitu amil Pak. Nah ini yang sering jadi polemik. Sekarang mendekati zakat fitrah. Banyak orang yang mengaku menjadi amil. Padahal amil tidak segampang itu. Amil itu adalah orang yang setiap hari bekerja mengumpulkan, meraih atau mengumpulkan dana zakat, kemudian mentasarufkan juga. Dia memang setiap hari kerjanya itu mengumpulkan, menyalurkan, itu setiap hari. Tapi sekarang itu di masjid-masjid itu lebih tepatnya adalah yaitu hanya panitia zakat. Itu lebih tepat menurut saya. Kalau amil zakat itu kurang tepat. Karena itu kami di lembaga zakat itu di asesor Pak. Kami punya sertifikat amil waktu itu. Dengan melalui sekolah amil. Bagaimana kita harus tahu dalil-dalilnya zakat, bagaimana peraturan undang-undang zakat tentang manajemen pengelolaan zakat, itu kan undang-undang tahun 2011 gitu kan. Itu sama. Bagaimana gugatan kita di MK itu ada. Semua kami diajari seperti itu. Dan harus tahu seluk-beluknya bagaimana menentukan amil, bagaimana kita merekrut amil, bagaimana kita menentukan mustahik, bagaimana kita cara menyampaikan laporan ke muzaki gitu. Nah, seperti itu kita dididik Pak. Dan itu kerjaan kita, dan itu layak jadi amil. Tapi kalau yang lembaga zakat ini itu lebih tepatnya ke panitia zakat. Nah sebaiknya pengelolaannya, operasionalnya diambilkan dari dana masjid atau infak dari dari kegiatan Ramadan. Itu lebih tepat menurut saya. Ini yang saya alhamdulillah saat ini juga saya terapkan di kampung kami di sini. Saya juga sebagai panitia saya ngomong nggak boleh ambil dana-dana ini, silahkan kita mending memutarkan kotak infak setiap mau taraweh, mau untuk menyisihkan untuk operasional untuk zakat. Alhamdulillah disetujui dan lebih lega
orang-orang tersebut. Mungkin itu ya Mas Habibie ya. Untuk bagaimana menentukan untuk zaman sekarang ya seperti itu. Ya, kalau orang tidak semerta-merta orang berutang menjadi hurimin, enggak. Kita harus selektif bagaimana menentukan cara menentukan hurimin seperti tadi. Fakir seperti apa, miskin seperti apa, itu seperti yang saya sebutkan tadi. Itu, Mas. Nah, kemudian terakhir yang fisabilillah adalah orang-orang yang berdakwah. Itu yang paling banyak proposal berbau fisabilillah itu paling banyak. Fisabilillah minimal kalau saat ini yaitu guru-guru ngaji TPA. Ya, guru-guru ngaji TPA itu penting karena dia yang mengajari alif bata anak-anak kita. Mereka yang memberantas buta huruf Al-Quran di sana. Itu sangat mereka berjuang. Dan saat ini mereka banyak yang tidak dilirik oleh pemerintah. Nah, itu yang harus kita lakukan. Mungkin itu Mas Habibie. Kami lanjutkan. Mungkin nanti tanggapannya nanti aja ya Mas Yuri ya setelah semuanya ya. Ya, Ya. Kemudian yang kedua dari Ngawi tadi, haji gratis atau biaya sendiri. Kalau saya untuk menjawab hal ini, mau gratis mau sendiri, namanya haji adalah sebuah panggilan. Yang memanggil adalah yang memanggil adalah zat yang memberikan kita rezeki. Banyak cara Allah memberikan rezeki ke kita melalui panggilan tadi, melalui keinginan kita untuk berhaji, melalui kita untuk tabungan masing-masing. Semuanya baik, ya, semuanya baik. Ketika yang datang ke Bapak adalah yang gratis yang pertama, maka memang jalan itu yang dipilihkan Allah untuk kita. Tetapi kalau kita misalnya hajinya itu gratis dengan hajinya tadi dengan biaya sendiri, berarti Allah menginginkan kita rezeki itu melalui kemampuan kita untuk menabung sendiri. Jadi ketika ditanya mana yang lebih baik, semuanya baik. Tinggal siapa yang dulu dari yang gratis dan yang mandiri tadi yang Bapak Ibu dapatkan. Karena semua itu adalah rezeki. Tidak ada sesuatu yang gratis itu bukan rezeki. Dan tidak ada pula yang biaya sendiri itu juga bukan dinamakan rezeki. Semua adalah rezeki. Dan sekali lagi kita tekankan, haji adalah panggilan. Dan yang memanggil adalah zat yang memberi rezeki tadi. Maka ketika di mana yang baik itu semuanya baik. Tinggal bagaimana kita mendapatkannya. Memang ada nilai kepuasan tersendiri. Ini ada nilai tersendiri. Ketika kita membayar dengan biaya sendiri, ada hikmah tersendiri, yaitu mempunyai kepuasan yang lebih daripada pemberian orang. Begitu ya Pak. Jadi seperti itu. Kemudian terakhir, pengumpulan dana melalui proposal pengajuan zakat atau korban yang sering digelar. Nah ini yang saya akan jawab. Kami pernah mengalami ditipu orang Pak. Kami pernah ditipu orang. Walaupun saya sudah berhati-hati untuk menanam mustahik, ternyata saya pernah ditipu. Di Jakarta itu banyak orang mengaku miskin, berpakaian miskin, mengajukan proposal kedatangan kami. Dan ketika kami survei tadi, ternyata dia nggak layak. Dan alhamdulillah, trik jitu survei saya tadi benar-benar valid. Benar. Ternyata orang itu ada yang mempunyai proposal di tasnya itu proposal hampir 10 lebih, hampir 15. Dan itu mereka sebar ke masing-masing lembaga zakat. Untung kami punya koordinasi, punya aliansi, punya teman-teman penggiat zakat. Kita, kok itu sama yang mengajukan dengan kita? Oh, orang ini sama. Awas, itu hati-hati. Orang itu penipuan. Dia oknum yang mengatasnamakan mustahik zakat untuk menggait keuntungan. Dan ternyata rumahnya Masya Allah, rumahnya baik. Dia punya kendaraan, kadang ada yang punya mobil. Tapi dia seperti sekarang banyak ya pengemis dan sebagainya yang berubah menjadi orang yang pura-pura miskin dan sebagainya. Nah, ini yang kami di tahun ini di kampung ini, karena saya baru juga di kampung ini, saya terapkan bahwa stop penyaluran zakat fitrah yang kita kumpulkan untuk keluar dulu. Kita harus memaksimalkan orang mustahik yang ada di kampung kita sendiri. Kalau kemarin mereka menerima 5 kilo, maka kita harapkan setiap tahun itu meningkat. Kita harapkan stok yang keluar, masukkan yang ke dalam dulu, kita tingkatkan kualitasnya menjadi 10 kilo dan sebagainya. Mungkin itu bisa. Atau 15 kilo. Kita akan lebih Pak, itu mustahil. Masing-masing karena kita keluar banyak oknum seperti tadi yang
mereka mengumpulkan dan zakat ya, dan zakat kemudian beras yang dikumpulkan itu dijual hanya untuk kepentingan pribadi itu banyak banget, termasuk kurban. Kurban adalah bukan termasuk dana zakat. Kurban boleh dikasihkan oleh siapapun, tidak harus 8 asnaf tadi. Ya, itu perbedaan zakat dengan kurban. Tidak. Nah, ya, kurban tidak harus. Itu lebih fleksibel. Tetap. Cara untuk menyikapi adalah mari kita proposal yang mengatasnamakan lembaga zakat atau lembaga apapun itu atau LSM yang mengatasnamakan itu kita periksa. Caranya bagaimana? Kita minta dengan data valid apakah betul yang penerima penyalur zakat yang tadi benar, apakah penerimanya ada. Karena banyak data-data fiktif yang mereka banyak. Tapi kembalikan. Baik, terima kasih Ustaz Syarif. Emang ini dulu itu siapa? Baby. Eka sama apa? Di mute. Buat Oh ya. Ya, bisa di baik. Afrika, sekarang timur itu. Baik, terima kasih Ustaz Syarif atas responnya. Nah, ini karena sudah pukul 10:30. Mungkin kalau masih ada yang mau bertanya, saya kasih satu orang lagi deh. Saya ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustadz Syarif, yang Muhammad juga Mas Fikri ya. Saya Fika dari PDITMI Bondowoso ingin bertanya tentang zakat yang harus kita keluarkan, yang wajib kita keluarkan dari hasil pendapatan kita setiap bulannya atau setiap bagiannya itu bagaimana. Sampai sekarang terus terang saya masih belum itu paham seperti itu. Oke. Mungkin hanya itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, langsung saja Ustaz. Ya, baik. Nah, ini penentuan apakah dari sisi kapan kita berkewajiban zakat, kapan kriteria muzak itu diterapkan. Ya, zakat diterapkan itu mempunyai 2 standar. Yang pertama haul dan nisab. Apakah kita harus menakar harta kita? Apakah harta kita sudah masuk nisab atau sudah memenuhi haul? Haul itu harta itu sudah kita pegang selama 1 tahun. Kemudian nisab itu masing-masing berbeda, gantung nisabnya nisab apa. Ya. Misalnya kalau nisabnya zakat mal misalnya berapa yang harus kita keluarkan. Ya, kita punya pendapatan sekian itu sudah masuk dalam orang yang wajib zakat atau tidak. Untuk yang sekarang itu kisaran dana zakat orang yang tidak mengeluarkan zakat itu waktu itu di Jakarta kita menerapkan UMR di Jakarta berapa, kemudian di atas itu orang yang punya pendapatan di atas itu sudah wajib untuk zakat. Waktu itu kita menerapkan sekitar 5 jutaan. Ya, waktu itu tahun 2011 ke atas lah. Itu 5 jutaan itu sudah kena zakat. Untuk saat ini kita timbang apakah kebutuhan kita, apakah global masyarakat di daerah kita itu pendapatan, misalnya saya di Jogja nih, Jogja itu UMR-nya 2 jutaan ya, 2 jutaan sudah bisa hidup di Jogja. Kemudian, nah bagaimana menakarnya? Kita punya pendapatan berapa bulanannya? Apakah lebih dari UMR atau tidak? Kalau lebihnya berapa? Ya, kalau sudah 2 kali lipat dari UMR itu bisa dikatakan dia wajib zakat, Pak. Ya, kenapa? Karena pemerintah punya penilaian tersendiri. Dia sudah mempunyai kajian-kajian. Orang yang pendapatannya sekian itu sudah bisa hidup.
dengan layak, ketika itu orang yang sudah di atas layak, gitu kan, itu sangat kita, dan harus kita jelaskan bahwa dana itu harus selama 1 tahun. Nah, bagaimana kalau zakat nafas itu dikeluarkan per bulan? Itu teknis saja, teknis penyampaiannya. Karena kalau kita punya pendapatan yang tetap, misalnya 5 juta sebulannya, kalau dalam setahun itu 60 juta, udah kena zakat tetap belum? Ya, tergantung. Kita konversinya ada yang menggunakan emas, ya dengan emas, ya kan, ada yang 80 gram emas bisa konversi nggak dengan nilai yang sekarang? Apakah mustahik zakat atau tidak? Seperti itu. Nah, itu hal-hal yang perlu kita perhatikan. Begitu ya, Mbak Vika. Jadi nanti Mbak Vika bisa menilai apa sudah masuk nisab, apa belum. Caranya ukur ini yang di daerah Bondowoso misalnya, di sana UMR-nya berapa, kemudian pendapatan dengan berapa. But Suaranya juga Ustaz. Mungkin itu. ya, saya ingin tanya presentasi itu. Ya. Bagaimana Mbak Vika? Iya, saya ingin tanya, ya sudah bisa dengar jelas? Ya. Saya ingin tanya, saya katakanlah kita ya dari dapat presentasinya. Bentar, suaranya sekarang terganggu noise. Ada asing. Ya, saya gitu. Ya, halo. Ya, ada Pak Rojin Abgo yang buka mic-nya mungkin. Ya, sebentar. Terima kasih. Halo. Ya. Sebentar. Ya, Mbak Vika ingin menanyakan yang apa lagi? Dari para presentasi zakat itu dari hasil pendapatan kita itu misalkan Oh, kayak presentasinya begitu berapa? oke ya. Untuk presentasinya itu kurang lebih 2,5%. 2,5% dari pendapatan yang Mbak Vika dapatkan dalam waktu setahun itu. 2,5%. Itu sedikit banget kok, Mbak. Jadi kalau kita itu rata-rata dan sekitar 8-9 jutaan ya. 2,5% sampai 100 ya. Ya, Mbak Vika. Tolong di mute dulu, Mbak. Suaranya soalnya enggak. Oke, saya kira untuk presentasinya tadi sudah terjawab ya 2,5%, dan itu dari goal yang sudah ditentukan. Monggo Pak Rajiin, Ustaz Rajiin. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini dari Jakarta ya. Saya tertarik dengan salah satu penanya tadi, ya, atas nama lembaga atau organisasi membentuk ya, sebuah kemanitiaan. Di bulan Ramadan mereka sangat masif sekali melakukan kegiatan-kegiatan dari bantuan ke sana kemari, ke masjid dan sebagainya. Bahkan kadang-kadang mengatasnamakan zakat fitrah atau zakat fitrah kan itu. Lalu dibagi-bagikan kepada anggota. Karena kami yang ada di pimpinan pusat IPMI, kebetulan ya sebagai ketua majelis suro, tentu dalam hal-hal kegiatan-kegiatan seperti itu akan kami perhatikan dengan itu. Karena telah penyalahgunaan ya sebuah momentum, bahkan digunakan atas nama fakir miskin kan itu. Akhirnya menipu kan itu ya. Mengatasnamakan ya tunanetra. Maka dalam hal inilah IPMI itu berdiri ya untuk meluruskan sebuah kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan syariat Islam. Karena kami sendiri merasakan di mana-mana ya, di Jakarta, pengurus daerah atau wilayah
kadang-kadang ada yang bertindak seperti itu. Dari kajian yang sekarang, tadi ada yang bertanya gitu, terus terang saya langsung merasa terkejut, bahkan membangunkan lah gitu. Untuk apa berdirinya IPMI tersebut? Kalau sampai disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu. Apalagi di sini menjelang Idul Fitri, itu membentuk panitia atau nama zakat fitrah kan itu. Saya mau pertanyaannya, anggota IPMI, apakah di tanggal 1 Syawal mereka sudah tidak punya simpanan makanan gitu? Ya, kalau memang mereka tidak ada makanan, maka dipersilahkan, karena memang zakat fitrah tersebut adalah zakat makanan agar orang fakir miskin pada tanggal 1 Syawal itu bisa makan sehingga bisa merayakan Idul Fitri seperti umumnya orang ya, jamaah yang lain kan itu. Tapi kalau di tanggal 1 ya, terutama habis sholat Id ya, sampai maghrib gitu, ada yang dimakan bahkan lebih dari situ, tapi mereka masih meminta zakat fitrah ke sana kemari. Ini merupakan suatu penyelewengan ya, suatu penyalahgunaan. Kecuali kalau memang dia diberi, karena memang tujuan zakat fitrah itu untuk itu supaya orang-orang fakir miskin bisa makan. Dan kalau orang fakir miskin semuanya sudah bisa, sudah ada, ya baru kan kepada mereka-mereka yang kelihatan miskin untuk hari-hari lain di luar tanggal 1 Syawal tersebut. Inilah yang harus menjadi pertimbangan teman-teman, terutama pengurus IPMI. Jangan mudah-mudah membentuk sebuah kepanitiaan, kemudian nanti mengumpulkan dana baik zakat mal zakat dibagi-bagi antara anggota. Ya, ini kan penipuan dan ini kan merupakan keserakahan kan yang dimiliki oleh ya, karakter ya, anggota IPMI masing-masing. Mohon maaf ya, ini memang tanggung jawab kami yang ada di pusat untuk memberikan pengarahan. Ya, karena memang kami merasakan, mendengarkan sebuah berita-berita kejadian-kejadian seperti ini. Ya. Bahkan bukan di daerah bergerak sedemikian rupa, masya Allah kan itu. Kalau kami tahu ya kami tegur lah dalam ini. Itu dalam kabar ini pun ya akan kami jadikan pembicaraan nanti di Majelis Syuro. Ya, kalau bisa nanti kami akan membuat sebuah fatwa yang berkaitan dengan ya, panitia pembentukan zakat fitrah di IPMI itu. Terima kasih Mas Fikri, terima kasih Ustaz. Oke, terima kasih Ustadz Rojiin dari pimpinan pusat Majelis Syuro, pimpinan pusat IPMI. Jadi ini memang nampaknya memang tidak hanya di kalangan tunanetra saja ya. Kalau di bulan Ramadan itu tiba-tiba ada jamaah rombongan apa gitu ya, yang ke rumah-rumah atas nama ini itu. Nah ini juga banyak sekali di alam. Nah, saya ingin menegaskan juga tadi apa yang disampaikan oleh Ustaz Syarif dan juga Ustaz Rojiin bahwa kalau ketentuan mustahik itu sudah ditentukan oleh Al-Quran dan ternyata Al-Quran tidak menetapkan difabel apalagi tunanetra itu sebagai penerima zakat. Nah, nanti kalau ada ketentuan Quran difabel atau tunanetra khususnya adalah penerima zakat, salah satu mustahik. Nah, ini bisa lah kita buat ambil sendiri gitu ya. Nah, tetapi ini tidak ternyata ya. Nah, oleh sebab itu maka yang kita bangun tadi adalah lil fuqara wal masakin ini perlu diperhatikan betul-betul apa yang disampaikan Ustaz Salim dan juga Sarujin tadi itu. Nah, jadi kalau kita memang sudah memiliki tidak termasuk dalam fakir dan miskin tadi. Oke lah kalau secara sistem tadi ya yang saya sampaikan, secara sistem ternyata kita kok masih belum layak secara ekonomi, ya, maka kita bisa melakukan tadi yang salah satu zakat yang dilakukan oleh Ustaz Syarif dengan lembaganya
mengubah mustahik menjadi muzaki. Tetapi kemustahikan teman-teman tunanetra itu bukan karena tunanetranya, bukan karena difabelnya, akan tetapi memang tergolong ke dalam 8 asnaf itu. Nah, ini artinya apa? Kita sebagai tunanetra pun juga bisa menjadi seorang muzaki. Ya. Nah, saya rasa seperti itu. Baik, rekan-rekan sekalian, ini karena sudah siang, mungkin ada closing statement dari Ustaz Syarif terkait dengan topik kita hari ini. Silakan, Ustaz. Baik, terima kasih. Untuk terakhir kalinya saya dari sini, saya cuma ingin menegaskan bahwa Al-Quran dibuat tidak sembarangan. Al-Quran sudah diperuntukkan dan mempunyai nilai-nilai historis yang panjang. Betul kata Pak Fikri tadi, tunanetra bukan alasan menjadikan mustahik. Yatim piatu pun bukan sebuah alasan untuk menjadikan dia mustahik. Tetapi yang paling rigid itu 8 asnaf yang ada di Al-Quran. Kita tidak pandang dulu dia seperti apa, tetapi kalau dia memang masuk dalam kriteria zakat mustahik 8 asnaf, kita wajib memberikan. Maka dosa bagi kita jika kita punya dan tahu termasuk golongan 8 asnaf, tetapi kita membiarkan dia, dosa kita. Dan yang terakhir, mari kita bentuk mental kita. Kita bentuk karakter kita menjadi mental pemberi, mental pezakat. Ya. Jangan menjadi mental pemustahik. Mari kita sama-sama bentuk diri kita. Ayo berlomba-lomba menjadi seorang muzaki yang sukses, ya, muzaki yang benar-benar bisa merasakan hikmah dari zakat itu. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Syarifuddin atas berbagi hikmah zakat di sesi kali ini, di kajian tematik PW Hikmi Jatim. Mudah-mudahan apa yang sudah kita dengarkan dari Ustaz Syarif dan diskusi dalam kajian ini mendapatkan manfaat dan keberkahan bagi kita semua, baik dalam ilmu pengetahuan maupun dalam peribadatan sehari-hari kita. Rekan-rekan sekalian, mari kita akhiri kajian tematik pada hari ini dengan melafalkan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari kami PW Hikmi Jatim dan juga PD yang telah melaksanakan kegiatan hari ini. Ada salah kata, salah penyelenggaraan, kami mohon maaf. Bertemu di sesi yang lain. Billahi taufiq wal hidayah. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Syarif. Terima kasih. Saya izin ya Bapak Ibu semuanya. Kalau main jangan lupa mampir ke rumah Fikri, diajak teman-temannya ya. Insyaallah. Assalamualaikum. Kang Rahmat? Ya, siap.